Satu, baiklah pertemuan kali ini saya dengan Eridia Mulyani dari tim Metabolisme Zat Gizi Makro akan menjelaskan terkait dengan materi transportasi pemecahan oksidasi dari lipid. Ya, kita tahu di sini ya ada struktur lipoprotein. Kalau dikatakan struktur lipoprotein artinya ada ikatan lipid dan protein di dalamnya. Ya. Kemudian ini komponennya fosfolipid ya, fosfat dan lipid, ada reseptor protein di sini kita lihat ya. Dan kolesterol di dalamnya, kemudian ada trigliserid. Sehingga di sini kita sebut struktur dari lipoprotein. Jadi mengandung komponen fosfolipid, reseptor protein, ada kolesterol dan trigliserid di dalamnya. Lipoprotein ini membawa lipid ya yang dihasilkan itu ke dalam tubuh. Kemudian ini sangat penting ya karena dikatakan di sini bahwa low density is higher risk for vascular disease. Jadi kalau ini densitasnya rendah ya, ini sangat beresiko terhadap penyakit vaskular gitu. Kemudian kalau misalkan di sini juga dikatakan kalau misalkan lemaknya ini juga densitas dari lemaknya ini juga rendah gitu ya, dan ini juga kurang, ini juga sangat berbahaya gitu. Kemudian ini adalah karakteristiknya ya, kita lihat ada klasifikasi dari lipoprotein ya, kilomikron ya, FLDL ya, very low density, intermediate ya, IDL, low density LDL, dan high density ya, atau HDL. Ini komposisinya triglycerid, kolesterol, fosfolipid, protein, function ya. Kemudian place of synthesis ya, densitiesnya ini bisa dilihat dari ukuran-ukuran sampai dengan nanometer. Kemudian apoprotein juga di sini ya masuk di dalam struktur plasma pada manusia ya. Yaitu untuk apoprotein 1, 2, 3 itu 1, 2 ada di intestine dan liver ya. Kemudian di sini ada yang di usus dan hati ya. Juga sama, jadi masing spesifikasinya beda-beda kalau dilihat di sini. Dan fungsinya pun juga berbeda-beda ya, dia disekret ya, kemudian ditransport kolesterol ya, trigliserid ya, ini fungsinya juga berbeda. Baik, selanjutnya masuk ke kilomikron, di mana di pertemuan sebelumnya bahwa yang diserap oleh jaringan dan di dalam jaringan adiposa itu adalah dalam bentuk kilomikron, sehingga di sini kilomikron ini merupakan bagian yang terbesar dari lipoprotein ya, dan transport lemak dari makanan ya, yang berasal dari makanan ke sel di intestinal, sel usus ya, gitu. Sekitar 80-90% itu adalah trigliserid ya. Kemudian ada FLDL di sini, lipoprotein yang dibuat atau dibuat dari sel hati ya untuk masuk ya melalui transport lipid di sini untuk masuk kemudian dengan berbagai macam jenis jaringan di dalam tubuh gitu ya. Dan ini biasanya bentuk komposnya itu dalam bentuk trigliserid ya. Nah, ini ya sebagai trigliserid ini dia akan di remove ya, kemudian FLDL ini di dalam kolesterol ini juga ada lipoprotein lainnya ya untuk masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah ya yang menjadi LDL. Jadi tidak hanya trigliserid saja, jadi ada LDL di dalamnya. Kemudian sebenarnya LDL itu apa sih? LDL itu low density lipoprotein ya, atau kita sebut yang biasa kita kenal dengan kolesterol jahat. Ini kontennya ya terdiri dari atas trigliserid, kolesterol, dan PL. Ini ya, dia biasa ada di dalam sel ya untuk semua jaringan ya dan otot. Kemudian termasuk di dalamnya ada di hati dan di cadangan lemak. Nah, mammary gland artinya di kelenjar mamai gitu ya. Itu juga ada seperti itu. Kemudian HDL. HDL ini adalah kolesterol baik ya. Kita sebut high density lipoprotein ya. Di dalam scavenger di sini kita sebut scavenger lipoprotein. Dia membawa kolesterol dan fosfolipid ya dari sel kembali ke liver ya pada hati. Kemudian dia recycling gitu. Untuk di recycling atau di ini lagi daur ulang lagi.
Oke, ini metabolisme lipoprotein. Kita lihat ada diet ya, dietary fat and kolesterol ya, kemudian dia masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam limpa ya, limpa kemudian bentuk dalam bagian yang terkecil kilomikron. Kemudian kalau dari liver seperti apa? Dia langsung dirubah menjadi sini FLDL ya. Kemudian ada juga kemudian dari kolesterol ini yang masuk menjadi HDL ya di sini ya. Dari kelenjar periferal ya. Kemudian membawa kolesterol balik ke hati dan dia bisa dikeluarkan lagi dalam bentuk FLDL gitu ya. Seperti itu. Kemudian exogenous pathway-nya di sini kita lihat di dalam usus ya. Dia usus di intestin. Kemudian dari makanan ini dia dibentuk dipecah menjadi bagian yang paling kecil di dalam sel hati ya. Di dalam sel-sel ini ya, intestin ini, dalam usus ini dia di bagian terkecil menjadi kilomikron. Kemudian masuk ke dalam pembuluh kapiler. Kapiler ya, lipoprotein lipase. Kemudian ada free fatty acid atau asam lemak bebas ya, masuk ke dalam jaringan tisu jaringan adiposa atau muscle otot seperti itu. Nah, dari endogenous kolesterol ya, di sini kita lihat dari hati ya, dari hati tadi dibentuk jadi FLDL, kemudian dia masuk tadi kapilari ya, sama lipoprotein lipase, baru free fatty acid masuk ke jaringan adiposa dan muscle. Seperti itu. Ini salah satunya transportnya seperti ini ya, kita bisa lihat. Jadi ada di dalam intestin dan liver ya. Kita lihat dia kalau di intestin dia dalam bentuk kilomikron, kalau di liver dia dalam bentuk FLDL gitu ya. Itu kita perlu tahu ya. Dan dia dirilis untuk storage ya, simpanan disintesi di hati. Jadi memang hati itu memang kaitannya erat sekali dengan lemak ya, pemecahan lemak seperti itu. Bagaimana mobilisasi triacylglycerol ya dari simpanan ini jaringan adiposa. Kita lihat di sini dari hormon ini, hormon di sini adalah sebagai reseptor dia ya. Di sini dikatakan hormon binds the it receptor in the adipocyte membrane and thus ya. Jadi di sini hormon ya. Ini merupakan reseptor ya di dalam jaringan membran adiposa, kemudian dibawa ke sini ya. Kemudian ada di sini ya di nomor 2 distimulasi ini. Ada adenyl silase ya. Kemudian dia aktif nih mengaktifkan PKA ya, yang mana fosforilase ya, fosforilase. Kemudian dari ini masuk ke sini ya, bagian ketiga. Hormon sensitifnya lipase di sini ada ya bekerja ya. Kemudian dia dirubah lagi masuk ke 4. Ya, di sini ada yang keempat. Nah, yang keempat ini peripheral molecule ya. Dia di lapisan surface-nya dari lemak ya, droplet. Kemudian ada fosforilase, kemudian dia pindah ke sini ya, perilipin ya. Kemudian hormon ini lebih sensitif ya terhadap enzim lipase yang memberikan akses ya ke membran surface ya, bagian terluar ya di sini. Kemudian di sini masuk ya lipid droplet ada dari triacylglycerol ya. Triacylglycerol ini masuk ke poin kelima ya. Di sini ada hidrolisis dari triacylglycerol ke asam lemak bebas ya. Kemudian masuk ke sini ke-6 ya, di mana di sini asam lemak ini dia mulai meninggalkan adiposa ya. Kemudian menjadi di sini ada serum albumin ya ke pembuluh darah ya. Di dalam darah, kemudian dia dibawa oleh darah, kemudian mereka merilis albumin itu masuk ya sampai ke sini. Yang ketujuh kita lihat dia masuk ke mikosit ya. Mikosit dengan via spesifik fatty acid
transporter. Jadi memang ya udah spesifik sekali dia masuk ke sini ya, transport dia melalui asam lemak yang transport ini. Kemudian ia di beta oksidasi ya, mengalami mikosit ini ya teroksidasi. Kemudian dia menghasilkan energi setelah di beta oksidasi. Jadilah yang nomor 8 menghasilkan ATP. Nah, di sini kita lihat ada serum albumin gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat adanya gejala-gejala yang kurang sehat dari biomarker serum albumin ini salah satu indikatornya, karena di sini adalah bloodstream ya, melihat pembuluh darah kita ini sehat atau enggak nih di situ. Kemudian ini bentuknya yang tadi ya. Ini dari lipid release from adiposit ya. Kita bisa lihat. Ya, ini kurang lebih tadi yang saya jelaskan kurang lebih hampir sama ya. Jadi ada di dalam bloodstream ini, di dalam pembuluh darah ini ada serum albumin ya. Kemudian dia dibawa masuk, kemudian melalui fatty acid transporter dia akan masuk bagian yang kecil ini, dengan spesifik sekali. Kemudian dia setelah masuk di dalamnya dan dia mengalami oksidasi ya, beta oksidasi, masuk ke dalam siklus asam sitrat, kemudian respiratory change ya, di dalam mikosit muscle, kemudian dia akan menghasilkan energi. Seperti itu. Nah, beta oksidasi pada asam lemak seperti apa? Nah, ini kurang lebih kalau kita tadi lihat di luar itu dia masuk ke dalam beta oksidasi sudah gitu ya. Nah, ini di dalamnya apa sih yang terjadi? Ini adalah kita lihat model selnya seperti ini. Jadi di dalam sel itu bentuknya ada seperti ini. Ada sel membran, sitoplasma ya, ada nukleus ya. Di sini dilihat ada free ribosom ya, lisosom nih, pagosit ya. Kemudian vehicle ya, mikrobula ya kan. Di sini ada mikrofili, lihat nih bulu-bulu halusnya. Nah, ini macam-macam, ini badan Golgi ya, dilihat ribosom, mitokondrion. Jadi ini bentuk di dalam sel seperti ini. Bentuk di dalam sel kita semua seperti ini. Tapi perlu kita pahami bahwa sel kita tidak satu. Jadi kalau kita bayangkan sel setiap di dalam jaringan kita itu ada beberapa macam ribuan, mungkin bahkan lebih dari itu gitu ya selnya. Jadi kalau kita pikir sel kita dalam satu organ cuma satu, itu nggak begitu. Jadi memang ada misalnya kalau kita sulit membayangkan semacam ini. Dalam satu gedung itu terdiri dari beberapa ruangan. Nah, itulah yang bisa membentuk gedung itu gitu. Nah, yang ada transportasi ya, itu transportasi seperti di jalanan, itu adalah transportasi seakan-akan yang akan mengalir di dalam tubuh kita itu adalah semacam aliran darah lah, tadi bloodstream gitu. Jadi di dalam bloodstream itu kan ada alat angkutnya itu dianggap aja semacam bis lah. Di dalam bis itu berwarna-warni penumpangnya. Nah, itu adalah zat-zat gizi ya, seakan-akan itu adalah zat-zat pendukung yang untuk masuk ke dalam sel-sel seperti itu. Jadi kalau kita pikir ya tubuh kita itu subhanallah luar biasa gitu ya. Oke, ini kita lihat ya. Kemudian aktivasinya di sini ya, kita lihat seperti ini. Ada fatty acyl adenylet ya. Ya, ini fatty acyl CoA seperti itu ya. Kemudian yang disintesa ya, diaktifasi untuk oksidasi di dalam sitosol. Nah, ini tetapi oksidasi ini juga terjadi di mitokondrian ya. Oke. Nah, ini untuk rantai panjang ya. Tidak akan bertukaran di sini. The inner mitochondrial membrane fatty acid must be convert ya to coenzim A ya. Activation proses katalis ya by acyl CoA ini disintesis ya. Ini berbeda ya dari yang rantai yang panjang, lebih spesifik gitu. Ini kita lihat di sini ya, mitokondria. Bagaimana sih transfer daripada asam lemak di mitokondria? Jadi nih kita lihat, ini ada di sitosol, ini mitokondria membran ya, dia akan masuk perlahan secara spesifik juga. Ada inner mitokondria membran, dia masuk ya. Kemudian ini melalui ditransport ya.
Ini dia masuk seperti ini. Oke. Kemudian ini beta oksidasi ya, jadi menghasilkan ada stage 1 dia mengalami beta oksidasi, kemudian stage 2 itu masuk ke dalam asetil koenzim A, masuk ke dalam siklus asam sitrat, kemudian NADH-FADH2, baru ada transfer elektron yang menghasilkan energi. Ini bentuknya seperti ini ya, ini salah satunya, baik. Nah, kemudian ini adalah oksidasi dari asam lemak tidak jenuh ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Oke, the cheese ya. Di sini ada double bond naturally. Di sini umumnya terjadi ya. Terjadi ya ada ikatan cheese ya yang double bonds ya yang dimulai dari C9 dan C10. Ini yang tadi ada trans alfa dan beta. Ini bentuknya seperti ini. Oksidasi ya, nanti bisa dilihat ya untuk oksidasi outchange asam lemak seperti ini ya, propionil koset ya. Propionil CoA di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, dia seperti biotin ya, di sini biotin ADP dia akan menghasilkan energi ADP P1 dari ATP ini ya. Kemudian bersama bantuan koenzim B12 juga dia menghasilkan asam suksinat ya. Menghasilkan succinyl CoA ya. Kemudian dia juga bisa bersifat reversible. Oke. Nah, ini kurang lebih penjelasannya ya. Yang pertama, reaksi yang pertama ya, itu ada karboksilasi reaksi ya dari pirufat ya. Kemudian yang kedua ada reaksi yang isomerasi. Yang ketiga adalah skeleton karbon ya, yang di arrangement requiring terdiri dari 5-deoksidenokobalamin. Namanya agak susah memang. Oke, di sini ada peroxisome oxidation ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, membran yang akan keluar ya, kompartemen di dalam animal ya. Dan ini sedikit pada ini ya, pendeknya pada asam lemak dengan rantai panjang ya, yang lebih dari 22 kayaknya. Peroksisomal ya, beta oksidasi yang menghasilkan di sini sama dengan perubahan ya di dalam pathway mitokondria. Nah, ini stepnya tidak coupled ya bagi produksi ATP-nya ya. Kita lihat seperti ini ya bentuknya. Ini yang dihasilkan ya. Kemudian ada hasil CoA ya. Asetil transferase, kemudian asetil CoA dia masuk ke siklus asetil CoA. Ini ada banyak ya. Ini kalau dia rantai asam lemak rantai panjang dia akan lebih lama seperti itu. Nah, ini kurang lebih kita bisa lihat di sini. Jadi kalau yang terjadi di mitokondria seperti apa, kemudian melalui sitosol dan peroksisom ya. Di sini kita lihat ya bahwa dari asetil CoA dia juga bisa langsung sini asil CoA ya masuk ke sini enoyl CoA yang menyebabkan di sini untuk yang short change ya itu bisa menghasilkan FAD ya, ada NADH 3 keto asil CoA ya. Ini ada reaksi-reaksinya. Ini adalah pecahannya untuk mendapatkan energi ya di mitokondria. Kemudian kalau yang berbeda di peroksisom itu dia dari 3 hidroksi itu bisa langsung ke 3 keto asil CoA. Dan ini bisa reversible nih. Bisa dia dirubah lagi ke asil CoA ya.
minal CoA. Jadi memang ini untuk asam lemak yang, kurang C-nya dari 20 ya, yang ini lebih dari C atau, bercabang, yang ini yang linear ya, sedikit. Baik, itu kurang lebih pembahasan, singkat dari pertemuan pada hari ini ya, terkait dengan lipid ya tadi, dan saya berharap semoga saja, apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.